Oke, balik lagi di podcast Ghosting, podcast yang bikin manusia pusing. Duduknya kurang semangat. Ya, sekarang balik lagi ke Matt ini setelah dagang bakso rudal di Iran gitu. Rudalnya habis ternyata gitu. Ya, diborong sama kaisar Iran. Iran pakai kaisar nggak sih? Ya, lupa lagi gue lah. Itulah. Bukan kaisar. Apa? Ya? Panglima. Oh iya, Sultan. Sultan. Nah, ya Sinbad. Amerika. Konten kali ini seputar nostalgia para gamers yang kayak gimana ya, gamers yang viral zaman gua kecil di Indonesia aja gitu. Tahun berapa Om? Ya begitulah gamers, kan kita semua pasti sering rental dulu. Nah Nggak, siapa yang mau didatengin? ya ini Siapa? bentar lagi ya kita sambut Sony PlayStation. Sony Wow. Bukan Sony Wow. Udah salah, kurang meriah lagi. Coba meriah dong. Meriah yang meriah. Wow. Bapak mana ini? Ini bukan sih Sony Wow, bukan ini? Bukan ini mah. Kan Sony PS ini. Sony Oh, PS. PS PlayStation. Kirain Sony Wow. Bagus ya, ini PS bisa ngomong ya dari dulu. Kalau bisa ngomong ya padahal mah ya. Tanya. Iya. Sekarang udah canggih. Bisa Udah ngomong. canggih. Ini PS berapa ini? PS1? PS2? PSK ini makanya. PS2 ini PS2. PS2 sih ya, lumayan berkesan PS2 ya. PS2 Oh, iya dong. sih, Ya, PS2. Berkesan karena banget. lonjakan teknologinya dari PS1 ke PS2 itu wah luar biasa. Iya luar sih. biasa sekali. Wah, pada zamannya. Ya, Ya ibaratnya kalau PS1 tuh perkenalan ke publik. Nah, PS2 itu kayak yang Pesta. upgrade next step gitu loh. ya betul. PS2 tuh. Iya. Betul banget. Ke PS3 juga lumayan bagus, cuman nggak terlalu kaget lah karena di PS2 juga yang grafisnya bagus juga udah kita nikmatin. Ada kan kayak game-game naon yang grafisnya bagus teh? Matt, ini nih Black tahu Black yang perang teh? Oh iya, yang tahu. FPS ya, yang shooting itu. FPS ya Black gitu. Shoot, Wah shoot. itu grafisnya Shooting. tembak-tembakannya tuh kalau misalkan kita nembak asapnya, debunya, ledakannya, retak-retak gedungnya itu tuh udah setara PS3 kalau menurut gua mah itu. Berkesan banget ya Pak ya. Ya tuh terus kayak game apa namanya? Apalagi coba. Need for Speed. Nah di PS2 Need for itu udah Speed, bagus itu, ya. udah bagus banget. Gran Turismo udah bagus. Udah Bagus kayak ya. PS3 aja. Berarti dari gitu. seri pertama ya. Need for Speed yang baru Need for Speed ya, bukan kan ada tuh Need for Speed 2. Yang di PS2 juga kan ada yang Need for Speed 2, Most Wanted, Most Wanted, Iya, Most Carbon. Wanted, Carbon. Carbon, Banyak ya. itu sama saingannya NFS tuh apa? Midnight Club dulu gua mainin. Midnight Itu Club, ya. dari pakai Rockstar motor, ya. pakai motor bisa itu. Enggak kalau Iya. kalau NFS kan mobil doang, itu kalau Midnight Club itu pakai motor dia. Itu udah bagus itu. lintas kendaraan ya, keren. Iya, Keren sih. kecuali beca tuh belum ada. Ada beca, tapi di GTA. Ada moodnya. Nah, itu mah di Ada moodnya, GTA. Pak. Itu mah di GTA. Gua dulu beli GTA Jadi- apa nih pemerannya OPJ semua. Ada si Sule, siapa Andre, amit aneh. Asli. Mood dipakai mood. Si CJ itu jadi ini, si CJ jadi Sule. Orang mau belinya yang Upin Ipin. Ya belinya di Bayam. Pasti belinya di Bayam. Bayang. Sekarang Bayam nggak tahu kemana ya. Kalau ada yang tahu Bayam yang di kota Depan Bandung, Itenas. depan Itenas, nah itu tuh tempat beli kaset PS. Nah, gua mau nanya sih sama si PS2 ini nih, PS2. Enggak Ini ini. PS2 ini. Ini Bang Sony nih ya, Bang Sony PS. Sony Wow. Oh, jangan bang dong. Kita masih seumuran. Nah, iyalah mungkin seumuran sama gua ya karena segenerasi. ya. Panggilnya Ni aja, Ni. Ini Bang Oni aja udah lah. Son. Gini. Jangan ini aja. Ya, boleh lah. Panggilnya Son aja. Panggilnya Son. Enak tuh. Ya, ngerti orang Ngerti orang Son kan bisa gitu. gitu. Orang. Ngerti orang son katanya. Son. Ya gini, Son. Siapa si Son tuh nama ininya Sontol ya? Untung pakai S ya namanya. iya. Untuk pakai S. Udah ini mau nanya hostnya. Ya. Ya gini lah, kalau si Kemet hadir lagi teh riweuh. Ya. Gandeng tepung gitu. Ya, Meriah. pengen nanya sih nih ke Bang Sony PS2 nih. Kenapa sih bisa lonjakannya bisa hebat banget gitu? Pendahulunya kan PS1 nih ya. PS1. Begitu ke PS2 kenapa bisa lumayan bagus itu di zamannya ini ya. Kenapa bisa Iya, gitu iya. gitu? Itu tuh dari mana upgrade-nya, gimana ininya? Kalau kaset mah tetap aja sih. Kalau di kita mah gocengan gitu ya. Pakai CD ya, DVD. Gitu. Gimana Ya bedanya kira-kira? Insinyurnya gitu. Gimana? ya kalau soal insinyurnya mungkin yang lebih berhak menjawab sih insinyurnya gitu karena Ya. saya kemasan konsol gitu PS2
Mungkin saya lebih meneliti ke ini ya, mungkinnya ke sejarahnya gitu. Kenapa bisa booming banget, wah banget. Ya Ya, karena itu gitu. Pada zamannya saat itu sebenarnya sudah ada gitu. Dari konsol Sega dulu tuh ada oh iya pesaingnya Sega. PS2. Heeh. Sama-sama pakai apa namanya tuh DVD. Cuman yang lebih karena marketingnya gitu ya lebih bagus. PS2 tuh lebih unggul sebenarnya sih. Lebih Oh, ke karena ini marketing Dut. gitu. bisa dibajak jadinya unggul di sini. Enggak, Dut. Gimana? Dut. Iya. Gimana Bang Kemet? Ini Bang Gini Kemet nih, mau gini nanya kayaknya. Ini kan apa pernah baca-baca artikel nih ya. Ya. Kata si Sony ini nih, si Bang Son ini. Marketingnya jago. Ya itu benar jago. Jadi ceritanya tuh dulu kayak gini, Dut. Si Sega itu lagi mempresentasikan konsol terbarunya tuh. Ya di acara gitu. Ini acaranya khusus gaming gitu ya, mempresentasikan dengan teknologi bla 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 katanya. Bisa gini. Dengan harga taruhlah ini mah contoh doang ya. Dengan harga $100 gitu misalkan gitu. Ya. Nah, udah selesai tuh si Sega presentasi. Nah, si Sony PS2 ini dia presentasi lanjut presentasi habis si Sega. Presentasi si PS2 cuma bilang kayak gini doang. Kami ngejual $50. Udah turun. Setengahnya mungkin ya. Itu langsung booming. Iya. Dia cuma naik ke panggung cuma bilang kami bisa menjual dengan harga $50 PS2. Turun lagi ke panggung. Si Sega dengan presentasi yang gila-gilaan, PowerPoint bla 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 gitu-gitu. Jadi ini mah yang starnya siapa itu yang jadi bumerang ya berarti ya? Iya, kayak gitu. Nah, itu tuh makanya ya? presentasinya dapat dari si Sega, audiens tuh Sega bisa gini dengan harga segitu. Sony tiba-tiba naik, kami $50 setengah harganya. Langsung permintaannya melonjak. Seganya malah nggak laku. Nah itu ya. Nah itu strategi marketing itu. Lempar jaringnya emang tepat. Jadi biar aja dia duluan yang muncul, baru kita nanti amati, terus tiru dan modifikasi. Gitu. Kan marketing mah ilmunya ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Betul ya, kayaknya kayak gitu ya. Ya berarti kalau dari teknologinya sih semua brand bisa bikin teknologi kayak gitu pada masanya gitu. Iya, betul. Cuma yang ngejual paket semenarik PS2 itu nggak ada gitu. Iya, benar. Ya, karena Sony itu ya gini aja ya. Dulu zaman bentar, motor lewat. Ngeng. Waduh, touring lagi ini mah pakai knalpot bro. Banyak. Kalau yang belum tahu, kita tuh di studionya mana? Ya, studionya di bumi aja udah, bukan studio peredam gitu. Studionya ini apa online adanya itu. Alam semesta ini studionya. Udah. Iya. Dianya barengan lagi kompak. Nah, itu si zaman awal ada game konsol ini kan awalnya tuh Nintendo, bener ya? Iya, Nintendo. Nintendo sama Sega tuh saingan. Tiba-tiba boom, Sony PS1. Ya. Nggak pernah ada kedengeran Sony tuh nyiptain game gitu, tiba-tiba dia berasa ngalahin Nintendo sama Sega gitu. Kompetitornya ya. Nah, ini gue pernah baca artikel juga nih Dut nih. Artikelnya tuh gini. Mana jadi narasumber eta si kotak PS. Ya udah, tukeran. Soalnya diem aja nih gitu. Nanti ini PS2-nya gabut lagi. Enggak, ini artikelnya diceritain dulu. Nanti kita tanya nih ke si orangnya bener apa enggak gitu. Klarifikasi. Konfirmasi ya. Artikelnya tuh kayak gini. Katanya ini mah ya. Dulu tuh di perusahaan Nintendo itu ada satu orang. Nah, namanya nggak tahu, nanti kita tanya ke dia. Nah, ada satu orang. Satu orang ini tuh punya ide konsep untuk ngebikin model yang sekarang jadi PlayStation. Ya, yang grafiknya lebih bagus lah grafisnya gitu. Grafiknya lebih bagus dan pakai CD gitu kan waktu itu. Ya. Cuma sama Nintendo dianggapnya apaan? Nggak berguna gitu. Akhirnya Sony tertarik sama ide konsepnya itu. Dan Sony ngebikin. Makanya kenapa si Sony tuh nggak punya basic gaming, tapi kok tiba-tiba bisa bikin konsol gaming gitu loh. Nah itu, jadi ada insinyur dari Nintendo, gitu. Bener nggak? Ya, Bang PS. dilurusin. Lu bilang iya doang, ya. gua rusakin ya, gua siram air ya biar konslet. Oh jangan, ini nanti jadi ini artefak yang sangat berharga di masa depan yang orsinil. Cok gimana Bang PS? Jadi gini Pak, jadi saya lurusin ya, sebenarnya yang dikatakan oleh Bapak Kemet itu hampir sepenuhnya benar. Ya. Nah, untuk pendiri
PlayStation-nya sendiri itu adalah orang yang bekerja sama di Nintendo dulu. Betul gitu. Karena ada suatu teknologi baru, cuman di pihak Nintendo tuh skeptis gitu kan, ya kan? Ini apa nih, nggak akan laku gini-gini. Nah, padahal nih si bapak yang bikin PlayStation ini, Bapak Ken Kutaragi, dia itu awalnya kerja di Nintendo. Udah gitu dia bikin sendiri konsol dengan nama PlayStation. Jadi si yang bikin sama yang punya perusahaannya orang yang sama gitu. Sama Nintendo teh sama gitu maksudnya? Enggak, maksudnya dulunya dia kerja di Nintendo gitu. Dianya dulu teh kerja di Nintendo, keluar dari Nintendo bikin Sony. Bikin PlayStation sama si Sony gitu. Dia ngajuin, nih ada konsol bagus gitu ya. Di kisi riset gitu kan, dia tuh dulu tuh. Kalau Sony mah kan dari dulu teh udah ada, tapi kan ya sebelum ada PS tuh ada balang elektronik apa gitu. Sony namanya? Iya. Sony Tulung. TV. Sony Tulung. Wow. Radio ya Sony mah ya, tuh. Tape bikin tape. Tip meren, tape. Nulisnya kan tape. Kita itu menjadi kalau diomongin gitu peyem jadinya. Peyempuan dong. Ya. Jadi langsung si Sony itu tertarik untuk bikin game gitu karena si orangnya dari Nintendo itu resign ngelamar ke Sony dengan konsep baru gitu. Tadinya kan Sony mah nggak ada game-gamean ya gitu kan. Iya, jadi Sony dan Sony PlayStation gitu. Nah, si Sony ini tuh ada orangnya, namanya tuh Norio Oga. Dia yang punya si Sony itu. Jadi si Ken tuh datang ke si Norio tuh. Pak manggilnya kan Pak Rio nih. Gue punya ini nih. Konsol ini bagus. Nah, dari situlah terjalin kerjasamanya gitu antara teknisi yang insinyur engineering yang bikin PlayStation dengan presiden Sony pada saat itu gitu. Lahirnya nama Sony Computer Entertainment yang kita lebih kenal dengan nama PlayStation 1 untuk nama konsolnya gitu. Kalau kita main PS1 tuh, di awalnya suka ada tulisan gitunya tuh. Sony Computer Entertainment. Terus asapnya tuh warna merah. Ya nggak jalan. Kasetnya kotor. Berarti gitu. Kalau asap warna biru jalan. Emang dari Nintendo ya, gitu kan. Iya. Kenapa sih itu teh nggak ke ini? Pertanyaannya gini ya. Kenapa sih yang nemuin si PS ini nggak ke Mas Pion? Kan sama-sama elektronik. Iya, karena kan Mas kalau Pion kan bikin konsol baru tuh mahal, Pak. Dana untuk risetnya gitu kan. Iya, ya. Ya bisa aja mungkin lah harusnya ya. Kalau jadi made in Indonesia kan enak. Cintailah produk Indonesia. Keluar bahasa itu. Iya gitu lah, Pak. Iya, kalau ke Indonesia aja. Tapi emang orang-orang Jepang mah ke teknologi lumayan lah ya. Hebat-hebat ya. Iya. Jadi, nah setelah itu si Sega berarti nggak tahu menau ya, nggak ada urusan sama Sega mah. Nintendo mah tahu, tapi si itu jadi nyiptain PS ya. Gitu. Si Sega sekarang gimana sih? Nggak ngerti juga ya. Si Sega tuh nggak nyiptain konsol apapun. Si Sega. Saya kurang mengikuti sih kalau untuk Sega mah kayaknya sekarang lebih ke ini kayaknya ya. Ke game-game bikin game. Bikin gamenya kayaknya. Bikin game atau enggak game lawas dibikin baru kan. Masukin ke mobile. Ya begitulah. Kalau yang bikin dingdong itu siapa ya? Yang bikin dingdong? Nintendo juga apa Sega? Kasetnya tapi ada di Nintendo sih. Kayak dingdong tuh kayak Barnacle. Barnacle tuh di gitu dingdong ada di PS1 ada kalau nggak salah si Barnacle tuh. Kayak Dynasty Warrior di dingdong ada, di PS juga ada gitu. Tapi kalau di dingdong mah si Guan Yu-nya jadi guru ngaji pas tamat teh. Jadi Haji Mustafa. Kalau di dingdong beda ceritanya? Beda. Yang saya tahu mah main dingdong Dynasty Warrior teh kalau udah tamat teh si Guan Yu-nya teh jadi guru ngaji. Lama nggak itu mainnya? Namanya di dingdong? Ya lama tuh namanya dingdongnya asal. Kalau koinnya kalau mati kan berapa kali nyawanya gitu. Harus jagoan. Iya. Saya mah dulu jagoan lumayan sampai tamat. Berarti nginep dong di situ seharian main dingdong doang. Kan nggak bisa di-save kalau zaman dulu mah ya, game-game bisa di-save. Ya cuman kan paling juga 3 jam kalau tanpa meninggal gitu. Tamat. Main dingdong mah nggak sampai berhari-hari emangnya kayak game PC. Sekarang berhari-hari. Kagak. Orang bentuk kayak gitu doang, latarnya begitu doang. Jalannya ke samping mulu kan gitu. Nggak ketemu-temu ujungnya ya. Iya. Cuma itu sih gebrakan si PS1 tuh ya dulu ya. Ngerubah revolusi industri gaming sebenarnya sih kalau PS1 tuh. Jadi kayak yang si gamenya tuh punya eksklusif dia sendiri gitu loh. Ya. Kasetnya. Kalau di Nintendo kan eksklusif, kadang satu kaset tuh isinya bisa 1000 gitu kan, 1000 game. Ya, satu kaset bisa banyak gitu ya. Iya. Jadi kalau di PS1 kan eksklusif. Sebenarnya kalau gue sih Dut ya. Dari kalau untuk game, ini mah game ya, bukan konsolnya ya, untuk game. Ya, lebih ngena game-game PS1 kayak model Harvest Moon. Ya, gitu tuh. Wah, itu kan lebih asik. easy banget gitu ya, enak ya, gitu.
Bener-bener itu. dipikirin apa namanya, soundnya dipikirin, grafiknya apa gambar karakternya dipikirin gitu. Ya, Itu kita mainin mapnya sampai juga zaman lebih sekarang juga luas nggak bosan di itu. Harvest Moon PS1 mapnya daripada yang Barunya. yang baru tuh di apa namanya di PS2 tuh. Dulu tuh aku Back to mainin Nature. Back to Nature mah di PS1. Oh, Di PS2 teh Wonderful Life. Wonderful Life. Wonderful Life. Oh iya iya. Mapnya malah agak sempit kotanya malah gedean di PS1. Ya walaupun grafisnya minimalis tapi asiknya tuh lumayan sih. Ini karena ketidaksempurnaannya kadang jadi misteri gitu. Padahal mah itu renderannya aja nggak beres gitu kan. Ini teh apa gitu. Nah, kalau dulu mah itu tuh jadi apa? Jadi misteri gitu ya. Kalau Ya. sekarang kan orang-orang bilangnya apa? Anomali. Ya, Zaman bener. sekarang bilangnya. Kayak GTA San Andreas aja kan sekarang mau GTA apapun muncul tetap si CJ itu pasti udah jadi legend gitu kan. Dengan gamenya si GTA San Andreas ini kan banyak misterinya. Di sini ada tulisan apa kalau malam-malam deket kuburan, kalau jam berapa doang yang kelihatan, ada cahaya UFO di mana di pegunungan. Padahal mah itu salah renderannya kayaknya mah gitu kan. Iya. Iya. Ya itu sih apa? Game-game yang apa namanya? Long lasting ya kalau versi Kemet gitu. Kalau Ya. dari PS1 ya Harvest Moon, Back to Nature. Kalau PS2-nya itu GTA San Andreas itu. Ya, sama saya juga GTA San begitu Andreas sih itu gitu. long lasting itu. Heeh. Biarpun GTA sih, ya. si CJ-nya kayak gitu hitam burik panuan gitu. Udah, panuannya kan sebadan-badan sampai kayak kaos. Oh iya benar. Iya sih. Dengan segala poligon-poligonnya itu kan kotak-kotak kan wajahnya. Ya fun fact-nya sebelum ada Minecraft, GTA San Ya. Andreas udah kotak. Udah kotak Udah sebenarnya. kotak. Udah Ditambah kotak lagi gitu. tuh game ini yang kayak buatan Rockstar juga tuh Bully. Itu rame itu. Oh, iya, Bully, Oh iya, Bully. yang sekolah. Ya, tuh. itu kehidupan. Itu kenapa nggak dilanjutin ya? Nah, nggak tahu nih, ada nggak Bully Padahal yang bagus kedua loh itu. gitu di PS3, PS4, PS5. Ini kan udah banyak nih, tapi kenapa nggak diterusin nih si Bully ini? Padahal Iya rame. sih, masih rumor gitu. Masih desas-desusnya itu. bakal ada nih kelanjutannya. Buatan Rockstar Di ini tahun- sebenarnya game-game buatan Rockstar ini rame ya karena dia temanya open world kan. Terus banyak tahunya GTA, padahal Bully rame, True Crime juga rame. True Crime juga kalau nggak salah buatan Rockstar. True Crime itu tapi lu kayak GTA, tapi lu polisi gitu. Dari ini ya. Betul. Heeh. Banyak Beda yang belum ininya, tahu apa pasti namanya itu. Kalau gua mau udah namatin. Sampai gua dulu tuh ada serinya di bulan ini gua mau namatin game-game yang buatan Rockstar, game-game buatan EA Sport misalkan. Oh, masuk ke playlist, ada playlistnya iya, ya. harus karena gue gamer berat kan. Bulan berikutnya game-game buatan Ubisoft gitu. Jadi Iya. lumayan tahu gitu. Tapi Rockstar itu Kurang mah pasti biasa mainnya Game Love. Hah? Game Love, game Dinner lock-nya gimana? Days. Gak tahu ya. Nggak tahu ya kayak gimana itu teh. Kasih tahu tuh. Biasa model-model inilah Bangkong Juma. Ya oh, kamu mah yang pecinta minimalisnya. Iya. Bangkong Juma. Yang paling berkesan mah tetap Smackdown PS1 di PS2 Smackdown. Wah, luar biasa. Nah, itu PS2 Smackdown gitu ya. Ya, Tapi entah kenapa pas Smackdown di ini PS3 sama tuh ini, nggak jadi seru ya. Smackdown Raw tuh. ya Smackdown X Smackdown Raw. versus Raw. Dut. Iya. Hah? Dut. Apa? Ini kayaknya bintang tamu kita nggak ada fungsinya gitu. Kita ngobrol berdua aja kali. Nah, Karena dia tuh menjalankan sebuah game, dia tidak memainkan gamenya. Itu masalahnya. Iya, jadi dia nggak ngerti. Iya. Smackdown Tapi mana yang tapi paling nanti kita hype? bahas Gua paling sisi tahu, bisnisnya, kan. kayaknya dia ngerti deh. Smackdown Heroes Campaign itu yang paling hype sebenarnya antara Smackdown lainnya gitu kan. Kalau di PS2 gitu, PS1 ya biasa Smackdown iya, biasa yang si The Rock nyameknya tuh lama banget gitu. ya udah saya pulang aja dulu itu. Ya keliling aja dulu, keliling dulu. Part 1 sampai di sini dulu, kita bahas soal bisnisnya Sony PlayStation di part 2. Oke?